Nama lengkapnya Budi Santoso. Ia lahir di sebuah kota kecil di pinggiran Jawa Tengah. Kota itu tidak besar, bahkan terminal angkotnya lebih ramai daripada alun-alunnya. Budi tinggal di sebuah rumah sederhana, berdinding papan yang mulai kusam, dengan atap seng yang kalau hujan deras menimbulkan suara berisik seperti genderang. Ayahnya seorang sopir angkot yang bekerja dari pagi hingga malam. Setiap hari, ayah Budi harus bersaing dengan puluhan sopir lain berebut penumpang. Pendapatannya tidak pernah pasti. Kadang bisa membawa pulang uang cukup untuk membeli lauk lebih dari sekadar tempe, tapi seringkali hanya cukup untuk beras, minyak, dan garam. Ibunya, Ibu Rina, seorang pedagang kecil di depan rumah. Ia berjualan gorengan, teh manis, dan mie instan untuk tetangga atau orang yang kebetulan lewat. Warung kecil itu bukan sekadar tempat mencari nafkah, tapi juga pusat cerita warga sekitar. Di sana orang sering berkumpul, sekadar minum teh, berbincang, atau bergosip tentang kabar terbaru di kota kecil itu. Sejak lulus SMP, Budi tidak melanjutkan sekolah. Bukan karena ia tak mau, tapi karena kondisi ekonomi keluarganya. Ayahnya sudah jujur mengatakan, "Sekolah itu penting, Bud. Tapi kalau bapak maksa, kamu malah nanti nggak bisa makan." Bapak nggak tega. Mendengar itu, Budi hanya mengangguk. Ia mengerti. Meski dalam hatinya ada sedikit rasa iri melihat teman-teman sebayanya yang masih bisa memakai seragam putih abu-abu, ia tidak pernah menyalahkan keadaan. Setiap pagi, sebelum matahari sepenuhnya naik, Budi sudah membantu ibunya di warung. Ia menggoreng tahu dan tempe, menyiapkan air panas, dan menata piring plastik. Setelah itu, biasanya ia ikut ayahnya ke terminal angkot. Di sana, ia belajar banyak hal. Ia memperhatikan cara ayahnya berbicara dengan penumpang, bagaimana sabarnya ayah menunggu di jalur meski penumpang sepi, dan bagaimana sopir-sopir lain saling menyapa dengan canda meski di balik senyuman mereka tersimpan lelah dan kekhawatiran. Budi bukan anak yang pintar secara akademis, tapi ia punya rasa ingin tahu yang besar. Setiap kali melihat sesuatu, ia suka bertanya, kenapa bisa begitu? Misalnya, ia sering penasaran kenapa angkot kadang bisa lebih cepat penuh kalau sopirnya pandai memilih rute. Atau kenapa ada sopir yang selalu ramai penumpang meski jalurnya sama. Pertanyaan-pertanyaan kecil itu sering membuat ayahnya tersenyum. "Bud, kamu ini banyak mikir. Orang lain kerja ya kerja saja. Kamu malah mikirin jalur, mikirin bensin, mikirin strategi. Bapak seneng, tapi jangan sampai kepala kamu pusing sendiri," kata ayahnya suatu kali. Tapi bagi Budi, hal-hal sederhana itu justru menarik. Ia merasa ada sesuatu yang bisa dipelajari dari keseharian, meski ia tidak lagi duduk di bangku sekolah. Lingkungan sekitar tidak selalu mendukung. Banyak orang yang meremehkan. "Ah, Budi itu cuma lulusan SMP, paling juga ujung-ujungnya ikut jadi sopir kayak bapaknya. Atau kalau enggak, ya paling jaga warung ibunya. Nggak usah berharap banyak." Kalimat-kalimat itu sering sampai ke telinga Budi. Ia pura-pura tidak peduli, tapi jauh di dalam hatinya, ia merasa perih. Meski begitu, ia tetap berusaha menenangkan diri. Baginya, hidup ini tidak harus besar-besaran, asal tetap bisa berarti. Mimpi Budi sederhana. Ia ingin ibunya tidak perlu lagi menggoreng tempe dengan minyak yang sudah dipakai 3 kali. Ia ingin ayahnya bisa pulang lebih cepat tanpa harus lembur menunggu penumpang sampai larut malam. Ia ingin punya pekerjaan tetap yang bisa membuat keluarganya lebih tenang. Namun, mimpi-mimpi sederhana itu sering dianggap sepele oleh orang-orang di sekitarnya. Suatu sore, saat Budi membantu ibunya menutup warung, ia berkata pelan, "Bu, nanti kalau aku punya uang, aku mau beliin warung ini etalase kaca biar lebih rapi." Ibunya tertawa kecil. "Ya Allah, Budi, mikirin etalase aja kamu. Yang penting kita bisa makan dulu. Tapi ibu seneng kamu punya cita-cita." Itulah ibunya, sederhana, sabar, tapi selalu memberi semangat. Baginya, meski hidup pas-pasan, ia percaya anaknya punya potensi yang lebih besar. Hari-hari Budi berjalan begitu saja.
Pagi membantu di warung, siang ikut ayahnya di terminal, malam terkadang membantu tetangga memperbaiki motor tua. Meski begitu, ada satu kebiasaan yang selalu ia lakukan, mencatat ide-ide kecil di sebuah buku tulis bekas. Di halaman-halaman itu, coretan tangannya berisi pemikiran sederhana tentang bagaimana seharusnya angkot tidak perlu ngetem terlalu lama, bagaimana warung bisa lebih hemat gas, atau bagaimana kalau logistik di kota kecil bisa diatur seperti jalur angkot agar lebih cepat. Buku itu adalah harta paling berharga bagi Budi. Meski orang lain menganggapnya buang-buang waktu, bagi Budi, mencatat ide adalah caranya menjaga mimpi tetap hidup. Di kota kecil itu, kabar apapun cepat menyebar. Dari warung ke terminal, dari terminal ke pasar, lalu ke seluruh penjuru kota. Orang-orang hidup saling mengenal, saling tahu kabar satu sama lain. Kadang menyenangkan, kadang membuat orang seperti Budi merasa selalu diperhatikan. Meski begitu, Budi tidak pernah benar-benar menyerah. Ia percaya, meski hanya anak sopir angkot lulusan SMP, suatu hari nanti ia bisa membuktikan bahwa orang sederhana pun bisa berarti. Hanya saja, ia tidak tahu bagaimana caranya, atau kapan waktunya akan datang. Namun, ia tetap berjalan di jalannya sendiri, membantu ibu, menemani ayah, menulis ide-ide kecil yang dianggap tidak penting, sambil terus bermimpi bahwa suatu hari, sekecil apapun perannya, ia bisa membuat perubahan. Nama lengkapnya Hadi Wirawan, tetapi di kota kecil tempat Budi tinggal, orang-orang lebih sering memanggilnya Pak Hadi. Ia bukan orang sembarangan. 20 tahun terakhir, ia dikenal sebagai pengusaha logistik paling besar di kota itu. Perusahaannya, PT Nusantara Logistik, mengurus distribusi barang dari pabrik-pabrik ke toko-toko, dari gudang besar ke warung-warung kecil, bahkan sampai ke pasar tradisional. Di depan kantornya yang bercat putih kusam berdiri papan nama besar bertuliskan, PT Nusantara Logistik menghubungkan negeri. Bagi ribuan pekerja di sana, Pak Hadi bukan hanya bos, tapi juga tulang punggung kehidupan mereka. Ada sopir truk, kurir motor, pekerja gudang, staf administrasi, hingga satpam yang menjaga pintu masuk. Semua menggantungkan nasib pada kelangsungan perusahaan itu. Namun, seperti roda yang berputar, nasib baik tidak selamanya berpihak. Awalnya masalah kecil saja, biaya bahan bakar yang terus naik, harga suku cadang truk melonjak, dan pelanggan besar mulai menunggak pembayaran. Tapi lama-lama, masalah itu menumpuk seperti benang kusut. Pak Hadi yang biasanya tenang kini sering terlihat gusar. Kantornya yang dulu ramai dengan suara optimisme berubah menjadi tempat penuh bisik-bisik kekhawatiran. Para pekerja mulai bertanya-tanya, apa perusahaan ini akan bertahan? Suatu pagi, berita mengejutkan itu pecah. Seorang staf keuangan membocorkan bahwa perusahaan hampir bangkrut. Utang menumpuk, kas perusahaan menipis, dan jika tidak ada perubahan cepat, ribuan pekerja akan kehilangan pekerjaan dalam hitungan bulan. Kabar itu menyebar cepat, lebih cepat daripada truk logistik yang melaju di jalan raya. Dari kantin kantor, sampai ke pasar, dari pasar ke terminal, lalu ke warung-warung. Semua orang membicarakannya. Perusahaan logistik Pak Hadi mau gulung tikar, katanya. Waduh, ribuan orang nanti nganggur semua. Kalau beneran tutup, kota ini bisa lumpuh. Soalnya semua barang kan lewat sana. Budi yang sedang membantu ibunya di warung juga mendengarnya. Seorang tetangga sambil menyeruput teh manis berkata, "Bud, kamu dengar kabar itu? Perusahaan logistik Pak Hadi bangkrut." Waduh, kasihan orang-orang yang kerja di sana. Budi hanya diam. Ia tidak mengenal langsung perusahaan itu, tapi ia tahu betapa pentingnya logistik bagi kota kecilnya. Tanpa truk-truk Pak Hadi, beras bisa terlambat sampai ke pasar, toko-toko kelontong bisa kehabisan stok, bahkan pedagang gorengan seperti ibunya pun bisa kesulitan membeli bahan. Dalam hati, Budi bertanya-tanya, kalau perusahaan sebesar itu saja bisa jatuh, bagaimana dengan orang kecil seperti kami? Pak Hadi sendiri sedang berada di titik terendah dalam hidupnya. Malam-malamnya dihabiskan di ruang kerja, menatap tumpukan laporan keuangan. Kalau kita nggak bisa potong biaya operasional, habis kita, kata manajer keuangannya.
Tapi kalau potong biaya, berarti potong orang. Ribuan pekerja, Pak, jawab manajer HRD. Pak Hadi menunduk. Ia tahu, setiap keputusan akan ada yang terluka. Ia bisa saja langsung mengurangi pekerja agar biaya lebih kecil. Tapi itu berarti ribuan keluarga kehilangan penghasilan. Bagi seorang pengusaha, angka-angka di kertas seringkali berarti hidup atau mati bagi orang lain. Dan itu yang kini menghantui Pak Hadi. Di luar kantor, suasana semakin panas. Demonstrasi kecil mulai muncul di depan gerbang perusahaan. Para pekerja membawa poster. Kami butuh kerja. Selamatkan Nusantara Logistik. Jangan pecat kami. Pak Hadi menemui mereka. Dengan suara berat, ia hanya bisa berkata, "Saya sedang berusaha. Tolong sabar. Kita cari jalan keluar sama-sama." Tapi kata-kata itu tidak banyak menenangkan. Orang-orang butuh kepastian, bukan sekadar janji. Sementara itu, di rumah-rumah kecil di kota itu, keresahan juga terasa. Banyak tetangga Budi yang bekerja di perusahaan logistik. Ada yang jadi sopir truk, ada yang kerja di gudang. Mereka semua ketakutan. Kalau saya di PHK, anak saya nggak bisa lanjut sekolah. Bud, kata Pak Darto, tetangga depan rumah yang bekerja sebagai kurir. Kalau perusahaan tutup, ekonomi kota ini bisa runtuh, tambah yang lain. Budi mendengarkan semua cerita itu. Ia tahu, krisis ini bukan hanya soal sebuah perusahaan besar, tapi soal ribuan perut yang menunggu makan setiap hari. Malam itu, ketika ayahnya baru pulang dari narik angkot dengan wajah lelah, Budi memberanikan diri bertanya, "Yah, perusahaan logistik itu kenapa bisa bangkrut, ya?" Ayahnya menatap Budi sejenak, lalu menjawab pelan, "Karena dunia usaha itu berat, Bud. Beda sama angkot. Kalau angkot nggak ada penumpang, ya rugi kecil. Tapi kalau perusahaan sebesar itu salah kelola, salah strategi, atau boros biaya, bisa jatuhnya bareng-bareng. Ribuan orang kena imbasnya." Budi mengangguk. Ia merenung. Dari jawaban sederhana ayahnya, ia belajar bahwa masalah besar seringkali bermula dari hal-hal kecil yang tidak diperhatikan. Hari-hari berikutnya, berita kebangkrutan semakin ramai dibicarakan. Surat kabar lokal menulis headline besar. Nusantara Logistik diambang runtuh. Ribuan pekerja terancam PHK. Di televisi lokal, para pengamat ekonomi berdebat. Ada yang bilang perusahaan terlalu boros, ada yang menyalahkan kondisi pasar, ada pula yang menuding manajemen tidak efisien. Di warung kecil milik ibunya, semua itu menjadi bahan obrolan sehari-hari. Orang-orang membicarakan krisis dengan penuh emosi, seolah-olah nasib kota kecil itu benar-benar bergantung pada perusahaan logistik. Dan sebenarnya, memang begitu adanya. Budi tidak bisa berhenti memikirkan hal itu. Ia teringat buku catatannya yang penuh coretan ide. Di sana, ia pernah menulis tentang bagaimana angkot di terminal bisa lebih cepat mengisi penumpang kalau jalur diatur lebih efisien. Apa mungkin sistem sederhana itu juga bisa dipakai di perusahaan logistik? Pikirnya. Ia belum tahu jawabannya. Tapi satu hal yang ia tahu, krisis ini bukan hanya masalah Pak Hadi atau para pekerja, melainkan masalah seluruh kota. Termasuk dirinya, ibunya, ayahnya, dan semua orang yang bergantung pada lancarnya distribusi barang. Dan tanpa sadar, di kepalanya mulai muncul satu gagasan kecil, yang kelak akan mengubah nasib ribuan orang. Malam itu, kota kecil tempat Budi tinggal terasa lebih sepi dari biasanya. Hanya suara jangkrik dan sesekali motor melintas di jalanan depan rumah. Budi duduk di teras, menatap kosong ke arah terminal angkot yang terlihat samar dari kejauhan. Di tangannya ada buku tulis usang. Sampulnya sudah robek di ujung, kertasnya menguning. Buku itu bukan sekadar catatan, tapi tempat ia menyimpan segala pemikiran yang muncul dari keseharian. Ia membuka halaman terakhir, menemukan coretan tentang jalur angkot. Tulisan tangan yang agak berantakan berbunyi, "Kalau angkot jalan terus tanpa ngetem, penumpang bisa diatur bergantian. Lebih cepat penuh, lebih hemat waktu dan bensin." Budi membaca ulang catatan itu, lalu tersenyum kecil. Ide itu memang sederhana,
bahkan terkesan sepele. Tapi ia tahu, ide kecil seringkali punya arti besar kalau diterapkan di tempat yang tepat. Siangnya, ia ikut ayahnya ke terminal seperti biasa. Terminal itu ibarat laboratorium kehidupan baginya. Dari tempat itu ia belajar tentang strategi, kesabaran, bahkan persaingan. Ia memperhatikan betul bagaimana sopir-sopir angkot bekerja. Ada yang menunggu terlalu lama menunggu penumpang penuh, ada yang nekat berangkat meski kursi masih kosong. Ada pula sopir yang pintar memilih jalur alternatif agar lebih cepat sampai dan balik lagi ke terminal untuk mengisi penumpang baru. Dari situlah Budi melihat pola. Efisiensi jalur menentukan seberapa cepat sopir mendapat penghasilan. Yah, tanya Budi pada ayahnya. Kenapa ada sopir yang selalu lebih cepat dapat penumpang, padahal jalurnya sama? Ayahnya menjawab singkat, karena mereka nggak ngetem terlalu lama. Mereka berani jalan duluan. Jadi bisa bolak-balik lebih cepat. Jawaban itu menempel di kepala Budi. Ia mulai berpikir, kalau angkot bisa diatur biar lebih efisien, kenapa perusahaan logistik nggak bisa? Di rumah, ia semakin tenggelam dalam renungan. Ia membayangkan truk-truk besar milik perusahaan logistik Pak Hadi seperti angkot-angkot di terminal. Kalau sopir angkot harus ngetem menunggu penuh, truk logistik seringkali harus menunggu muatan dari berbagai gudang sebelum berangkat. Itu artinya waktu terbuang, biaya bertambah. Budi menuliskan lagi di bukunya. Kalau angkot bisa berbagi jalur, truk juga bisa. Kalau penumpang bisa diturunkan di jalur berbeda, barang juga bisa diantar dengan sistem berbagi. Ia tidak tahu istilah keren seperti hub distribution atau cross-docking yang biasa dipakai di dunia logistik. Ia hanya menulis dengan bahasa sederhana. Barang jangan muter-muter, harus ada titik kumpul lalu dibagi cepat. Hari-hari berikutnya, Budi semakin tekun mengamati. Ia bahkan ikut membantu Pak Darto, tetangga yang bekerja sebagai kurir di perusahaan logistik. Dari sana ia melihat bagaimana sistem distribusi bekerja. Pak Darto sering mengeluh, "Capek, Bud. Kadang aku harus antar barang ke ujung kota, lalu balik lagi ke gudang, lalu ke arah yang berbeda. Boros waktu, boros bensin." Budi hanya mengangguk, tapi di dalam kepalanya, potongan puzzle mulai tersusun. Ia membayangkan kalau saja rute kurir bisa diatur seperti rute angkot, sekali jalan bisa mengantar ke beberapa titik, tanpa perlu bolak-balik ke gudang. Ia menuliskan, sistem seperti trayek angkot bisa dipakai untuk kurir. Ada jalur utama, ada jalur cabang. Hemat waktu, hemat tenaga. Suatu sore, saat ibunya sedang menyiapkan gorengan di warung, Budi bercerita, "Bu, aku kepikiran sesuatu. Kalau logistik itu diatur kayak angkot, mungkin bisa lebih cepat." Ibunya tersenyum sambil membalik tempe di penggorengan. "Maksudmu gimana, Bud?" "Ya, misalnya, daripada satu truk muter-muter antar barang ke banyak tempat, lebih baik ada titik kumpul. Dari situ barang dibagi ke truk kecil, terus langsung dikirim ke tujuan." Ibunya tertawa kecil. "Ibu nggak ngerti soal logistik, Bud, tapi idemu kedengarannya bagus. Kamu tuh memang suka mikir aneh-aneh." Budi ikut tertawa. Ia tahu ibunya tidak benar-benar paham, tapi dukungan kecil itu cukup membuat hatinya hangat. Malam harinya, Budi tak bisa tidur. Ia menatap atap seng yang berisik diterpa hujan. Pikirannya sibuk. Ia membayangkan ribuan pekerja di perusahaan logistik itu. Kalau ide sederhananya bisa membantu, mungkin mereka tidak jadi kehilangan pekerjaan. Tiba-tiba ia merasa sesuatu yang berbeda. Biasanya ia hanya menulis ide untuk dirinya sendiri, tapi kali ini, ia merasa idenya punya arti untuk banyak orang. Ia berbisik pada dirinya sendiri, "Aku cuma anak sopir, lulusan SMP. Tapi kalau aku punya ide yang bisa nolong orang banyak, kenapa nggak aku coba?" Esoknya, ia kembali membawa buku catatannya ke terminal. Ia memperlihatkan coretannya pada ayahnya. "Yah, kalau perusahaan logistik bisa pakai sistem kayak gini, kira-kira berhasil nggak?" Ayahnya menatap coretan sederhana itu. Gambar jalur, panah-panah,
dan catatan singkat yang ditulis dengan spidol hitam. Bud, Bapak nggak ngerti soal perusahaan besar. Tapi Bapak ngerti satu hal. Kamu punya cara pandang beda dari orang lain. Kalau kamu yakin, terusin aja. Kata-kata ayahnya membuat Budi semakin bersemangat. Hari-hari berikutnya, ia terus menyempurnakan idenya. Ia membuat simulasi kecil di halaman rumah. Kardus bekas dipakai sebagai gudang, mainan mobil-mobilan jadi truk, dan kelereng sebagai barang. Ia mencoba berbagai cara. Kalau semua kelereng langsung dimasukkan ke satu mobil, mobil jadi lambat. Tapi kalau kelereng dipisahkan dulu di satu titik, lalu dibagi ke mobil-mobil kecil, hasilnya lebih cepat sampai ke tujuan. Ia tersenyum puas. Berhasil, gumamnya. Meski hanya simulasi sederhana, itu cukup baginya untuk percaya bahwa idenya masuk akal. Namun, Budi juga tahu dirinya siapa. Ia bukan sarjana teknik, bukan pakar logistik, bukan pula orang yang punya koneksi dengan pengusaha besar. Ia hanya anak lulusan SMP, membantu di warung, ikut ayah di terminal. Ia ragu. Kalau aku cerita ke orang, apa ada yang mau dengar? Keraguan itu membuatnya kembali menyimpan buku catatannya. Tapi jauh di dalam hati, ia tahu, suatu hari, kesempatan akan datang. Dan ketika kesempatan itu muncul, ia harus siap. Pagi itu kota kecil tempat Budi tinggal mendadak ramai dengan satu kabar. Pemerintah kota mengumumkan sebuah kompetisi bertajuk Ide Terbaik Kota. Lomba itu terdengar sederhana, tapi hadiahnya luar biasa. Ide pemenang akan dijalankan oleh pemerintah atau perusahaan yang membutuhkan, dan pemenangnya akan mendapat penghargaan serta kesempatan bekerja di bidang terkait. Pamfletnya ditempel di alun-alun, di terminal, bahkan di warung-warung kecil. Tulisan besarnya berbunyi, siapapun bisa ikut. Tidak peduli latar belakang pendidikan, pekerjaan, atau usia. Yang kami cari hanya ide brilian untuk kebaikan kota. Saat membaca itu, hati Budi berdegup kencang. Kata-kata, siapapun bisa ikut, seperti berbicara langsung kepadanya. Di warung kecil ibunya, orang-orang mulai membicarakan kompetisi itu. Wah, kalau ada lomba ide, yang ikut pasti anak kuliahan semua. Betul, orang-orang pinter dengan gelar sarjana. Anak-anak biasa mana bisa bersaing. Apalagi hadiahnya besar. Pasti orang hebat-hebat semua yang ikutan. Budi hanya mendengarkan. Ia ingin sekali ikut, tapi keraguan menahannya. Aku cuma lulusan SMP. Apa mungkin idenya dianggap serius? Malamnya, ia membuka kembali buku catatannya. Ia menatap coretan panah dan garis yang menggambarkan sistem distribusi mirip jalur angkot. Dalam hati, ia tahu ide itu sederhana tapi bisa berguna. Namun, rasa minder datang lebih kuat. Ia membayangkan harus berdiri di depan juri, berbicara dengan bahasa yang terdengar pintar. Ia membayangkan orang-orang tertawa karena idenya dianggap terlalu sepele. Beberapa hari kemudian, ketika Budi sedang berjalan melewati pasar, ia bertemu dengan seorang gadis yang sudah lama tidak ia jumpai, Rina. Rina adalah teman lamanya sewaktu SMP. Bedanya, Rina berhasil melanjutkan sekolah hingga kuliah di kota besar. Sekarang ia pulang ke kota kecil itu karena libur semester. Budi. Rina memanggil dengan suara riang. Rina? Wah, lama nggak ketemu. Jawab Budi kikuk. Mereka berbincang sebentar. Rina bercerita tentang kuliahnya di jurusan ekonomi, sementara Budi menceritakan kesehariannya membantu orang tua. Tak lama kemudian, topik kompetisi itu muncul. Kamu udah dengar soal lomba Ide Terbaik Kota? Tanya Rina. Udah. Tapi, aku nggak mungkin ikut, Rin. Jawab Budi cepat. Kenapa nggak mungkin? Ya jelaslah. Aku siapa? Cuma anak sopir angkot. Paling kalau daftar, idenya langsung dibuang. Rina menatap Budi lama, lalu tersenyum tipis. Bud, kamu inget nggak waktu SMP? Kamu itu sering banget kasih ide-ide aneh. Dari cara ngatur piket kelas, sampai bikin jalan pintas biar nggak telat.
Orang kadang ketawa, tapi ujung-ujungnya ide kamu kepake. Budi terdiam. Ia tidak menyangka Rina masih mengingat hal-hal kecil itu. Kamu harus ikut, Bud, lanjut Rina tegas. Justru karena kamu anak biasa, idemu bisa beda. Nggak semua hal harus ribet kayak teori kuliah. Kadang ide sederhana bisa nyelamatin banyak orang. Kata-kata itu seperti menyiram api kecil di hati Budi. Ia mulai berpikir ulang. Malam itu, Budi duduk lama di depan formulir pendaftaran lomba yang ia ambil dari balai kota. Tulisannya jelas. Nama peserta, pendidikan terakhir, judul ide, deskripsi singkat ide. Bagian, pendidikan terakhir, membuat tangannya gemetar. Ia menuliskan, SMP. Rasanya seperti pengakuan pahit. Namun, ia tetap menuliskannya. Ia menamai idenya, sistem trayek distribusi barang. Deskripsi singkat yang ia tulis berbunyi. Barang dikumpulkan di satu titik pusat lalu dibagi ke jalur berbeda menggunakan kendaraan sesuai rute. Sistem ini meniru cara angkot bekerja sehingga hemat waktu dan biaya. Tulisan itu sederhana, tanpa istilah rumit, tapi tulus. Setelah selesai, ia menarik napas panjang. Aku udah daftar, Rin, bisiknya lewat pesan singkat kepada Rina. Bagus. Itu langkah pertama. Sekarang tinggal kamu siapin keberanian, balas Rina cepat. Hari-hari berikutnya, Budi diliputi rasa campur aduk. Bangga karena sudah berani mendaftar, tapi juga takut memikirkan tahap berikutnya. Di terminal, ia memperhatikan truk-truk besar yang melintas di jalan raya. Ia membayangkan kalau sistemnya benar-benar diterapkan, ribuan pekerja bisa terselamatkan. Pikiran itu memberinya sedikit keberanian. Sementara itu, berita tentang krisis perusahaan logistik semakin panas. Banyak yang mengatakan, lomba, ide terbaik kota, sebenarnya sengaja dibuat untuk mencari solusi kreatif bagi masalah besar itu. Bahkan, rumor menyebutkan bahwa salah satu juri adalah Pak Hadi sendiri. Ketika mendengar kabar itu, dada Budi terasa sesak. Ia sadar, idenya akan diuji di hadapan orang paling berpengaruh sekaligus paling membutuhkan solusi, pemilik perusahaan yang sedang diambang kehancuran. Suatu sore, Rina datang ke warung ibunya. Ia memesan teh hangat sambil menatap Budi serius. Bud, kamu takut, ya? Budi tertawa hambar. Banget. Aku bahkan gak kebayang harus ngomong di depan orang banyak. Dengar, Bud. Aku udah lihat catatanmu. Idemu itu bagus. Sederhana tapi bisa dipahami semua orang. Justru itu kekuatanmu. Jangan minder sama gelar orang lain. Kadang yang kita butuhkan cuma kejujuran dan pengalaman nyata. Budi menatap Rina, merasakan kehangatan dari dukungannya. Entah kenapa, kata-kata Rina lebih menenangkan daripada segala nasihat lain. Hari pendaftaran ditutup, dan daftar finalis diumumkan. Dari ratusan peserta, hanya 20 orang yang dipilih untuk presentasi di depan juri. Nama-nama diumumkan di papan pengumuman balai kota. Orang-orang berkerumun untuk membaca. Budi berdiri di sana, keringat dingin membasahi punggungnya. Matanya menyusuri daftar itu, baris demi baris. Tiba-tiba, jantungnya berhenti sejenak. Nomor 17. Budi Santoso, sistem trayek distribusi barang. Ia menutup mulutnya, hampir tak percaya. Ia lolos. Orang-orang di sekitarnya mungkin tidak terlalu peduli, tapi bagi Budi, itu adalah tonggak sejarah dalam hidupnya. Anak sopir angkot lulusan SMP, kini punya kesempatan berdiri sejajar dengan mahasiswa, dosen, bahkan pengusaha. Malam itu, ia menatap langit yang penuh bintang. Untuk pertama kalinya, ia berani berkata pada dirinya sendiri, "Aku akan coba. Meski cuma 5 menit, aku akan bicara. Ini kesempatan emas yang gak boleh aku sia-siakan." Hari itu aula balai kota penuh sesak. 20 finalis duduk berderet dengan wajah tegang. Di depan, meja panjang berjajar dengan nama-nama juri. Seorang profesor universitas ternama, seorang pejabat pemerintah kota, dan seorang pengusaha besar, Pak Hadi.
Budi duduk di kursi nomor 17. Tangannya dingin, keringat mengalir di pelipis. Ia hampir tak bisa mendengar apapun ketika peserta lain maju satu persatu. Presentasi mereka penuh istilah rumit. Supply chain, efficiency matrix, cost-benefit analysis. Kata-kata asing yang membuat Budi semakin ciut. Ketika namanya dipanggil, Budi berdiri dengan kaki gemetar. Aula terasa sunyi. Ia melangkah ke depan, menatap sejenak ke arah juri, lalu menarik napas panjang. "Selamat siang," ucapnya lirih namun tegas. "Nama saya Budi Santoso. Pendidikan terakhir saya SMP. Ide saya sederhana, tapi saya percaya bisa membantu kota ini." Beberapa juri mengangkat alis. Seorang peserta di kursi belakang terdengar berbisik sambil menahan tawa. Tapi Budi tetap melanjutkan. Ia menggambar cepat di papan tulis, sebuah lingkaran besar dan beberapa garis bercabang. Ini terinspirasi dari trayek angkot. Barang dikumpulkan di satu titik, lalu didistribusikan sesuai jalur tetap. Jadi kendaraan nggak muter-muter, nggak buang waktu dan bensin. Satu jalur khusus bisa melayani banyak toko atau pasar. Budi menunjuk garis sederhana itu. Kalau angkot bisa nganterin banyak penumpang dengan sekali jalan, kenapa distribusi barang nggak bisa meniru? Hemat biaya, waktu, dan tenaga. Ia berhenti sebentar, menatap juri yang masih terdiam. Suaranya kini lebih mantap. Idenya mungkin tidak canggih. Tapi saya melihat sendiri bapak saya, seorang sopir angkot, bisa menjalankan sistem ini setiap hari. Kalau untuk manusia bisa, untuk barang juga bisa. Bedanya hanya apa yang dibawa. Ruangan hening beberapa detik. Profesor yang tadinya menulis sesuatu kini mendongak. Pejabat pemerintah kota tampak berpikir. Sementara Pak Hadi menatap lurus ke arah Budi dengan wajah sulit ditebak. 5 menit berakhir. Budi menutup presentasinya dengan sederhana. "Terima kasih. Itu saja ide saya. Mudah-mudahan bermanfaat." Ia kembali ke kursinya dengan dada berdebar. Entah idenya dianggap remeh atau justru diperhitungkan, ia sudah melakukan yang terbaik. Di antara bisikan peserta lain, Budi hanya bisa menunduk sambil berdoa dalam hati. Semoga ide sederhana ini didengar. Malam setelah presentasi, Budi pulang tanpa banyak harapan. Ia merasa kalah jauh dari peserta lain yang tampil dengan data tebal, grafik berwarna, dan istilah asing. Tapi hidup memang penuh kejutan. Keesokan paginya, telepon warung kecil ibu berdering. Jarang sekali ada yang menelpon ke warung. Ternyata itu dari panitia kompetisi. Budi Santoso diminta datang ke kantor perusahaan logistik Pak Hadi. "Ada yang ingin dicoba," kata suara di seberang. Budi nyaris tak percaya. Ia datang dengan baju terbaiknya, kemeja lusuh yang disetrika rapi. Di sana, ia bertemu langsung dengan Pak Hadi. Berbeda dengan kesan kaku di ruang presentasi, kali ini Pak Hadi tampak bersemangat. "Budi, idemu sederhana tapi masuk akal," ucapnya. "Kami ingin mencoba di satu rute distribusi. Kalau berhasil, bisa menyelamatkan perusahaan ini." Hari itu juga, percobaan dilakukan. Sebuah truk logistik dialihkan rutenya mengikuti pola trayek angkot yang Budi gambar. Hasilnya mengejutkan. Waktu tempuh lebih singkat, biaya bensin turun hampir setengah, dan barang sampai lebih cepat ke pasar. Pak Hadi berdiri di gudang sambil tersenyum puas. "Anak muda, kau tahu tidak? Dengan cara ini, ribuan pekerja bisa tetap bekerja. Kau menyelamatkan mereka." Kabar keberhasilan percobaan itu cepat menyebar. Media lokal menulis judul besar, "Anak sopir angkot selamatkan perusahaan raksasa." Budi mendadak jadi buah bibir kota. Wartawan datang ke rumahnya yang sederhana, mewawancarainya di depan warung kecil ibu. Tetangga yang dulu meremehkannya kini menyalaminya, bahkan berfoto bersama. Di pabrik logistik, para pekerja menyebutnya pahlawan kota. Mereka tahu, tanpa ide itu, ribuan kepala keluarga akan kehilangan nafkah. Meski semua sorotan mengarah padanya, Budi tetap sederhana.
Saat ditanya wartawan tentang rahasia suksesnya, ia hanya menjawab, "Saya cuma meniru cara kerja angkot. Kalau kita mau memperhatikan hal kecil di sekitar kita, kadang ada jawaban besar di sana." Malam itu, ketika suasana rumah mulai tenang, Budi duduk di teras bambu bersama ibunya. Ibu Rina menatapnya penuh haru. "Kau sudah buktikan, Nak. Latar belakang sederhana bukan penghalang untuk membantu orang lain." Budi hanya tersenyum, menatap langit malam. Ia tahu hidupnya baru saja berubah, dan perjalanan berikutnya mungkin akan lebih menantang. Sejak hari percobaan itu, kehidupan Budi berputar 180 derajat. Jika dulu ia hanya dikenal sebagai anak sopir angkot yang membantu ibunya di warung, kini namanya sering muncul di koran lokal, bahkan sekali dua kali terdengar di radio kota. Pemerintah daerah mengundangnya untuk menerima penghargaan Inovator Muda Kota. Di panggung, Budi berdiri kikuk dengan setelan pinjaman dari tetangganya. Ia menerima piagam sambil menunduk malu, sementara para pejabat memberi tepuk tangan panjang. Di rumah, Ibu Rina tak henti-hentinya tersenyum. Ia sering didatangi tetangga yang ikut bangga. "Hebat betul anakmu, Bu Rina. Kalau bukan karena Budi, mungkin banyak keluarga di kota ini kelaparan," kata mereka. Tak hanya itu, beberapa universitas mulai menawarkan beasiswa. Ada juga perusahaan lain yang ingin mendengar gagasannya. Tapi Budi tak ingin terburu-buru. Ia tahu semua ini datang terlalu cepat. Ia lebih memilih tetap tinggal di kota kecilnya, menemani ibunya, sambil pelan-pelan belajar hal baru. Yang paling membuat hatinya hangat adalah dukungan Rina, teman lamanya. Rina selalu hadir di setiap momen penting, memberi semangat agar Budi tidak minder menghadapi orang-orang besar. "Budi, kau buktikan sendiri. Orang sederhana juga bisa memberi perubahan. Jangan pernah ragu lagi," katanya suatu sore. Meski kini banyak yang memuji, Budi tetap rendah hati. Saat diminta berbicara di sebuah acara sekolah, ia menekankan hal yang sama. "Kalau saya bisa, kalian juga bisa." Ide itu tidak selalu datang dari buku tebal atau gelar tinggi. Kadang, ide lahir dari hal yang kita lihat sehari-hari. Jangan remehkan apa yang ada di sekitar kalian. Anak-anak sekolah bertepuk tangan, beberapa bahkan menatapnya dengan mata berbinar. Budi sadar, ia bukan hanya menyelamatkan ribuan pekerja, tapi juga memberi harapan bagi generasi muda di kotanya. Namun, jauh di lubuk hatinya, Budi tahu cerita ini belum selesai. Dunia bisnis bisa berubah kapan saja. Dan meski ia sudah mencicipi manisnya sorotan, ia tak pernah lupa bahwa semua ini berawal dari warung kecil dan kursi angkot ayahnya. Hari itu Budi duduk di kursi empuk sebuah studio televisi nasional. Lampu-lampu sorot menyilaukan wajahnya. Host terkenal menyapanya dengan senyum ramah. "Pemirsa, inilah Budi Santoso, anak sopir angkot lulusan SMP yang berhasil menyelamatkan ribuan pekerja dengan ide sederhana." Tepuk tangan penonton studio menggema. Budi tersenyum kaku. Ia masih merasa janggal berada di antara orang-orang yang biasanya hanya ia lihat di layar kaca. Pertanyaan demi pertanyaan dilontarkan. Bagaimana idenya muncul, apa perasaannya menjadi inspirasi kota, hingga rencana masa depannya. Budi menjawab sejujur-jujurnya. "Saya hanya mengamati keseharian bapak saya. Kadang solusi besar ada di depan mata. Tinggal berani melihat dengan cara berbeda." Suasana penuh kagum. Namun beberapa menit kemudian, layar di belakang panggung tiba-tiba berubah menampilkan breaking news. Suara penyiar membacakan pengumuman resmi. Perusahaan logistik milik Pak Hadi akan menjual 70% sahamnya kepada investor asing. Keputusan ini diambil demi memperkuat modal dan ekspansi global. Studio mendadak hening. Host tertegun, penonton saling berbisik. Kamera televisi tetap merekam wajah Budi yang terkejut. Wartawan buru-buru mengetik kabar itu di gawai mereka. Dalam sekejap, semua sorotan beralih, bukan lagi pada ide sederhana Budi, melainkan pada keputusan bisnis Pak Hadi. Diskusi publik berputar. Apakah penjualan saham ini akan membuat pekerja tetap aman?
Apakah investor asing akan menghargai sistem baru yang Budi ciptakan? Di tengah keramaian, Budi merasa kecil kembali. Semua pencapaian yang baru saja ia raih seakan tertelan berita besar itu. Ia hanya bisa terdiam, mendengarkan komentar berlapis-lapis yang tidak pernah ia pahami sepenuhnya. Malamnya, di rumah, ia duduk termenung di teras. Ibu Rina menaruh secangkir teh hangat di depannya. "Jangan kecewa, Nak, kau sudah melakukan bagianmu. Dunia bisnis memang penuh intrik, tapi hasil usahamu nyata. Ribuan orang tetap bisa bekerja karena idemu." Budi menatap ibunya. Kata-kata sederhana itu menenangkan hatinya. Ia sadar, meski hasil akhir tidak sesuai harapan, ia tetap meninggalkan jejak. Keesokan hari, beberapa pekerja logistik datang ke rumahnya. Mereka membawa makanan kecil sebagai tanda terima kasih. "Budi, apapun yang terjadi nanti, kami takkan lupa. Kau sudah menolong keluarga kami," kata salah satu dari mereka dengan mata berkaca-kaca. Saat itulah Budi mengerti. Penghargaan, sorotan media, bahkan keputusan besar para pengusaha hanyalah hal sementara. Yang abadi adalah rasa syukur orang-orang yang hidupnya berubah karena ide sederhana yang ia beranikan diri untuk bagikan. Ia menutup kisah ini dengan keyakinan baru, keberanian berbicara, meski hanya 5 menit, bisa meninggalkan dampak lebih lama daripada keputusan bisnis manapun. Dan bagi Budi, itu sudah lebih dari cukup.